Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, kalian tahu Isa Sega yang lagi viral itu nggak? Iya, transgender yang akrab disapa Mami Isa itu yang lagi dapat gunjingan keras dari netizen karena ibadah umroh pakai hijab, guys. Sebenarnya Isa Sega ini siapa ya? Kenapa dia sampai dibilang penistaan agama? Ya alasannya tidak lain dan tidak bukan karena kan dia ini awalnya seorang pria ya. Dan udah pasti seorang pria itu sangat dilarang berpakaian seperti wanita. Apalagi beribadah, guys. Katanya kalau sampai bersentuhan sama orang yang bukan muhrim, itu bisa aja membatalkan ibadah orang tersebut loh, guys. Misal dia itu kan awalnya seorang pria ya, tapi dia berpakaian wanita. Jadinya kan orang-orang pada ngira dia tuh wanita. Terus pas ada wanita di sampingnya bersentuhan sama dia, itu otomatis bukan muhrim dan bisa membatalkan ibadahnya. Kayak gitu, guys. Karena apa? Karena sejatinya dia itu bukan wanita, guys. Dan banyak sekali yang menganggap, terutama bagi kaum wanita, kalau apa yang dilakukan Isa Sega ini dapat menjatuhkan martabat wanita. Nggak cuma Isa Sega aja nih, guys. Ada juga transgender asal Malaysia. Dia bernama Nur Sajat. Kasusnya mirip banget sama Isa Sega ini. Tapi ini lebih parah lagi nih. Nggak cuma dapat hujatan atau kecaman dari masyarakat, dia juga bahkan mendapat perlakuan miris. Bahkan Nur ini sampai meninggalkan negaranya, guys. Oke, tentang Nur Sajat ini juga bakal kita bahas tapi di akhir nanti ya, guys. Dan sekarang kita akan mencari tahu dulu siapa sebenarnya Isa Sega ini. Melansir dari viva.co.id, Isa Sega dikenal sebagai seorang penyanyi dangdut, penulis lagu, sekaligus manajer artis. Sosok yang akrab disapa Mami Isa ini pertama kali dikenal luas oleh publik saat menjadi manajer dari Lucinta Luna. Selain itu, ia juga mendirikan sebuah manajemen artis bernama PT Indonesia Sega Cinema yang menaungi sejumlah nama besar di dunia hiburan. Ia juga dikenal sebagai pencipta lagu dangdut. Beberapa lagu ciptaannya dibawakan oleh Lucinta Luna dan grup musik dangdut Dua Bunga. Ia sendiri pernah membawakan lagu berjudul Hidung Jambu. Aktivitas Isa Sega ini di media sosial juga cukup menonjol. Akun Instagramnya kini memiliki lebih dari 1,1 juta pengikut. Di luar karir musik dan manajemennya, ia menjalankan bisnis lain termasuk usaha arisan online yang ia kelola sendiri. Nah, kalau kalian bertanya kenapa sih milih jadi transgender? Sebenarnya kita nggak bisa memaksakan pilihan hidup seseorang ya, guys. Entah apa yang dirasakan orang itu sampai ingin menjadi transgender, balik lagi ke sudut pandang masing-masing aja sih, guys. Ada beberapa orang yang menganggap hal ini wajar, tapi karena kita di Indonesia dan hal ini bertentangan dengan agama, sehingga kita menganggapnya tidak wajar dan merasa ini udah dosa banget. Biasanya ya, guys, seorang transgender sangat memprivasi alasannya dia memilih seperti itu. Tapi karena aku penasaran juga dan sempat searching, ternyata ini beberapa alasannya, guys. Yang pertama, banyak orang yang merasa kalau identitas gender mereka nggak sesuai sama jenis kelamin mereka saat lahir. Misalnya nih, guys, seseorang yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki tapi merasa kalau mereka itu perempuan. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua, bagi banyak individu transgender, hal ini adalah cara membuat mereka menjadi lebih autentik dan merasa lebih nyaman, guys. Mereka mungkin merasa lebih bebas dan puas setelah bisa mengekspresikan gender dengan apa yang mereka mau. Nah, yang ketiga, mungkin ini yang paling relate ya. Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis, di mana transisi gender yang sesuai dengan perasaan individu tersebut dapat meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan individu, guys. Mungkin bagi kita yang melihat hal itu tidak wajar, kayak kita tuh bakal beranggapan, wah sakit nih orang, mentalnya udah sakit nih orang. Tapi ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan individu tersebut, guys. Mereka justru merasa mentalnya lebih membaik ketika bisa mengekspresikan secara bebas gender apa yang sesuai dengan harapan mereka. Bahkan banyak orang transgender yang merasa bahagianya itu lebih meningkat setelah melakukan transisi ini, guys.
Dan transisi itu sendiri bisa berbeda-beda setiap orangnya, baik itu melibatkan perubahan hormon, penampilan, atau bahkan operasi bedah sesuai dengan keinginan individu tersebut. Nah, itu beberapa alasannya ya guys. Kalau menurutku sendiri sih, kenapa mereka bisa memilih itu, karena memang rasa bebas itu mungkin aja lebih kerasa ketika kita bisa mengekspresikan apa yang kita mau. Jadi kayak lebih ngerasa jadi diri sendiri, mereka lebih ngerasa unik, mereka juga ngerasa autentik, sehingga ada aja tuh pemikiran, why not, kalau kita bahagia kenapa nggak kita lakuin, meskipun itu memang melanggar norma-norma yang ada. Tapi balik lagi, kita berpijak di negara yang melarang betul hal ini terjadi. Kalau kasus ini terus-terusan terjadi, ini bisa mengganggu administrasi publik guys. Maka dari itu, kasusnya Isa Sega tadi dikecam keras oleh masyarakat, sehingga banyak yang mengharuskan kasus ini agar ditindaklanjuti segera dan diproses hukum guys. Dan selain Isa Sega, aku juga ada satu kasus lagi yang mirip banget sama kasusnya Isa Sega, seperti yang udah aku sebutin di awal, yaitu kasus di negara tetangga kita, Malaysia, yang juga melarang keras tentang hal ini guys. Melansir dari internationalsindonews.com, pada September 2021 berita bocor bahwa otoritas imigrasi Thailand telah melakukan penangkapan yang menggemparkan di Bangkok. Tahanan itu adalah Nur Sajat Kamaruzaman, pengusaha kosmetik Malaysia berusia 36 tahun yang glamor dengan banyak pengikut di media sosial. Pihak berwenang Malaysia segera meminta ekstradisinya atas tuduhan menghina Islam yang diajukan terhadapnya pada Januari. Dengan tuduhan itu, Nur Sajat dapat dihukum hingga 3 tahun penjara. Pelanggaran Nur Sajat adalah mengenakan baju kurung, pakaian tradisional lengan panjang yang dikenakan oleh wanita Melayu pada upacara keagamaan pribadi yang dia selenggarakan pada 2018. Di mata pemerintah Malaysia, Nur Sajat adalah laki-laki dan menurut hukum Islam, laki-laki tidak boleh berpakaian seperti perempuan. Nur Sajat adalah seorang wanita transgender atau waria, dan karena itu dia diberi status pengungsi dan diizinkan Thailand mencari suaka di Australia. Berbicara pada BBC dari Sydney, dia mengaku tidak punya pilihan selain melarikan diri setelah diserang oleh petugas dari Departemen Agama di negara bagian Selangor Malaysia yang telah mengajukan tuntutan terhadapnya. Saya harus melarikan diri, saya diperlakukan dengan kasar, saya dipukul, didorong, diborgol, semua di depan orang tua dan keluarga saya. Saya merasa malu dan sedih, saya memberi mereka kerjasama, saya memberi mereka kerja sama saya, tetapi mereka tetap melakukan itu kepada saya, tutur dia. Mungkin karena mereka melihat saya sebagai wanita trans, jadi mereka tidak peduli jika saya dipegang, dipukuli, diinjak-injak. Kami transgender juga punya perasaan, kami layak menjalani hidup seperti orang normal. Oh wow, nampaknya pernyataan dari Nur Sajat ini mewakili isi dari individu transgender yang ada ya. Katanya transgender itu juga punya perasaan, kami berhak menjalani hidup yang normal. Mungkin rata-rata individu transgender merasakan hal yang sama seperti itu ya guys. Namun bagaimanapun, hal itu tidak bisa dibenarkan. Menteri Agama Malaysia Idris Ahmad mengatakan, jika dia mau datang kepada kami mengaku salah, jika dia mau kembali ke fitrahnya yang sebenarnya, tidak ada masalah. Kami tidak ingin menghukumnya, kami hanya ingin mendidiknya. Bagi saya, Sajat adalah kasus yang berbeda. Sajat melakukan banyak hal yang memprovokasi otoritas agama untuk bereaksi. Biasanya dalam Islam, kami tidak ikut campur dalam masalah pribadi, itu antara Anda dan Tuhan. Tapi kami tidak akan pernah mengakui dosa ini. Jika Anda hanya merasa Anda seorang wanita dan ingin memasuki toilet wanita, Anda tidak bisa melakukan itu, papar dia. Jadi pemerintahan di sana tetap tidak bisa membiarkan seorang transgender itu hidup normal sebagai transisinya dia harus dikembalikan ke jalan yang benar, ke fitrahnya gitu guys. Nah jadi gitu ya guys ceritanya. Pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Intinya kita tidak bisa mengusik apa yang sudah menjadi pilihan hidup seseorang. Mungkin sekedar mengingatkan bisa ya guys, tapi dengan cara yang baik dan sopan ya. Tapi ngasih sarannya tetap dengan cara yang baik ya guys. Dan perlu diingat juga ketika kita berada di tempat yang bertentangan sekali dengan hal tersebut, janganlah coba-coba melakukan guys. Dan perlu diingat ya guys, ketika kita berada di tempat yang sangat menentang hal tersebut, jangan coba-coba dilakuin deh ya, supaya nggak bernasib sama kayak kasus-kasus tadi,
dan please jadikan ini pembelajaran. Dan ini kembali lagi kepada sudut pandang masing-masing dan juga kebijakan negara masing-masing. Kalau yang melanggar tetap dibiarin aja ya nggak bakal kapok juga kan? Menurut kalian gimana guys? Aku mau tahu sudut pandang kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan di kolom komentar. And by the way, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen di video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. And thank you so much for watching. See you in next video. Bye bye.